Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Lensa Project. Saya Robi SN. Saat ini hadir kembali setelah sekian lama kita tidak bertemu. Dalam wawancara saat ini, pertemuan saat ini, kita akan menghadirkan salah seorang tokoh pers di Kabupaten Lahat. Kamera arahkan ke beliau. Halo bang, itu posisi saya bang, itu bang, di situ bang. Itu topi, kacamata saya ini gimana Pep bisa kayak gini Pep? Sebenarnya saya diundang nih sebagai orang yang diwawancarai atau yang mewawancarai. Tadinya bang, itu kan periuk nasi kami sama Febri bang, jangan diambil bang. Lah, podcast kita baru mau ini jalan akibat bang. nggak jelas nih. Saya pikir topi dengan kacamata ini sebagai salah satu perlengkapan ini. Ini bahaya ini kalau udah kayak gini nih. Kita ini susah lagi nih podcast ini. Pantesan kacamatanya berbeda loh. Beda ini. ya? Kabur saya lihat. Tapi abang juga nggak cocok pakai topi itu. Oh Bang. iya. Nggak cocok bang. Kayaknya memang itu topi saya bang. Iya baik. Kalau gitu kita tukar posisi dulu bang ya. Baik, Boleh baik, ya. baik. Ini baru pas kacamata saya, ini baru terang di sini. Terang. Dan ini memang topi saya itu bang. Aduh. Saya pikir tadi itu adalah sebuah alat apa itu namanya itu ya, untuk bagian untuk salah satu alat yang dipergunakan untuk wawancara gitu. Iya, ini topi ikonik bang kalau di Anak Lensa Project itu bang. Aduh, jadi kayaknya saya harus opening lagi nih bang. Oh iya. Tadi Anak Lensa Project itu openingnya bagus, cuman bukan saya opening, kayaknya nggak sah itu. Iya, saya juga demikian tadi. Saya bingung juga tadi. Makanya ketika tadi Febri arahkan ke saya itu, saya bingung juga apakah saya yang mau wawancarai atau saya yang diwawancarai. Jadi juga serba salah di sini. Kalau saya yang diwawancara berarti abang kasih honor ke saya. Nah, berarti kita balik aja. Jadi aku opening dikit bang ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Lensa Project ketemu lagi dengan kami, dengan kru kami, dengan Febri di situ. Namun hari ini kita kedatangan orang yang sangat spesial. Beliau adalah Bang Fitra SHMH. Saya selalu memanggilnya Bang Fitra. Beliau sebelumnya itu menjabat sebagai Kajari Kabupaten Lahat ya, Kajari Lahat, dan saat ini sudah mendapat amanah baru menjadi Aspidum di Kejati Sulteng. Boleh Pep kita kasih kamera ke Bang Fitra. Assalamualaikum Bang Fitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau lihat Bang Fitra ini selalu teringat dengan negeri Nangro, Aceh Darussalam ya. Ya, karena nuansa face Bang Fitra sangat kental dengan Aceh. Hitam. Tidak Bang. Oh iya. Tegas gitu. Apa kabar Bang Fitra? Alhamdulillah, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Sedikit menjelaskan Anak Lensa Project, beliau ini berasal dari Aceh ya, menjabat Kajari Lahat sebelumnya itu selama 1 tahun lebih ya, mungkin 1 tahun 7 bulan. Dan mungkin di obrolan kali ini, di dialog kali ini kita akan menanyakan kesan-kesan selama beliau menjabat Kajari di Lahat. Cerita-cerita indah, cerita-cerita sedih ya, kita akan gali, kita akan tanya semua apa tuh kesan-pesan dan selama beliau di sini. Bang, Fitra, salam hormat, makasih sudah datang. Salam hormat kembali, terima Bang, kasih juga. Abang dari Aceh ya sebelumnya ya? Ya, saya dari Aceh. Lebih tepatnya Aceh juga. Lebih tepatnya Aceh mana Bang? Saya di Banda Aceh besarnya. Di Banda Aceh. Terus dari Aceh ke Lahat Bang ya? Pada saat itu kalau histori pekerjaan saya ini, pertama saya tugas di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Kemudian saya tugas di Kepulauan Simelu di Aceh juga, di pusat gempa tsunami tahun 2004 yang lalu. Kemudian juga saya pernah tugas di Kabupaten Aceh Besar. Ya. Nah, kemudian saya bergerak lagi di Kabupaten Singkil di Aceh juga. Setelah dari Singkil, saya baru merantau keluar Aceh. Baik itu di Jakarta, kemudian di Bali, kembali lagi di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara itu Kutacane sebutannya. Baru saya bertugas di Kabupaten Lahat. Cuman saya agak tarik ke belakang dikit Bang. Sebelum ke Aceh itu kota-kota mana aja yang pernah Abang bertugas Bang? Saya sebutkan tadi itu kota-kotanya ya. Yang pertama kota Banda Aceh ya, kampung halaman dulu yang pertama. Ada provinsi lain sebelumnya Bang? Provinsi lain itu yang pernah saya melaksanakan tugas di sana itu Jakarta. Oh, Jakarta Agung. Di Satuan Tugas Tindak Pidana
lintas negara, kemudian juga di Kejaksaan Tinggi Bali. Wow. Nah, kemudian baru Jauh-jauh. tugas di Sumatera Selatan ini. Akhirnya pulang ke Lahat Bang ya? Iya, Kabupaten Masih Lahat. ingat Bang tahun dan tanggalnya Bang? Menginjakkan Lahat. Saya meninggalkan Aceh, kemudian menginjakkan kaki di Sumatera Selatan pertama tanggal 7 Juni 2020. 2020. Iya, betul sekali. Waktu melihat dan mendengar nama Lahat, apa yang tergambar Bang di pikiran Abang itu Bang? Ini Pertama saya kali Bang. harus lihat pemirsa semua ini bagaimana gambaran orang di luar Lahat, di luar Sumatera Selatan terhadap Kabupaten Lahat gitu. Jadi gambaran kami di luar Sumatera Selatan itu Kabupaten Lahat itulah daerah mencekam. Mencekam karena ada yang namanya bajing loncat, pencurian, copet dan lain sebagainya yang tergambarkan di kita. Saya itu melihat Kabupaten Lahat itu dan mendengar Kabupaten Lahat itu ketika tahun 93. Pada saat itu saya pergi ke Bandung untuk kegiatan acara kejuaraan nasional karate. 93 itu saya ke SMP kelas 3. Kemudian di tengah perjalanan itu supir bus pada saat itu mengatakan dia berhenti dulu sambil menunggu bus-bus lain. Nah, bus-bus lain itu untuk beriringan konvoi mereka. Artinya konvoi itu supaya rame. Ya. Nah, saya tanyakan sama supir itu. Pada saat itu kami cerita-cerita karena masih kecil kan. Nah, supir itu ngomong bahwa konvoi ini untuk mencegah adanya perampokan tengah jalan. Nah, itu tergambarkan sampai dengan kami pindah kemari di Kabupaten Lahat tahun 2020 itu. Orang di sana masih mengatakan, "Wah, bahaya di Kabupaten Lahat. Ngeri di Kabupaten Lahat. Itu banyak bajing loncat, banyak rampok di tengah jalan dan lain sebagainya di Kabupaten Lahat itu sendiri." Tapi ketika saya datang kemari dan saya lihat warga di sini interaktifnya, kulturnya dan semuanya, dan ternyata apa yang dibayangkan di luar Kabupaten Lahat, di luar Sumsel itu sendiri berbeda jauh 180 derajat. 180. Dan bukan seperti yang ada di gambaran Abang ya, horor gitu ya. Tidak ada gambaran dan tidak pernah ketemu kita seperti itu. Jadi kita tanya daerah mana sih sebenarnya yang dulunya itu banyak ini. Oh iya Pak, dulu Kabupaten Lahat terkenal nih, tapi sejak berpisah, sejak ada pemekaran, maka Kabupaten Lahat itu tidak ada lagi. Cuman kita di luar daerah ini, di luar Sumatera Selatan tahunya Lahat gitu. Karena Lahat itu sangat legendaris. Legendaris terhadap itu. Dengan bajing loncatnya tuh Bang. Dengan bajing loncatnya, perampokan tengah jalannya gitu. Nah, jadi ketika kita datang ke sini, ternyata Kabupaten Lahat itu menyimpan sebuah potensi yang luar biasa. Benar. Potensi itu yang tidak pernah dimungkin daerah-daerah lain, provinsi lain yang tidak memilikinya. Potensi alamnya, potensi sejarahnya, potensi sosialnya, interaktifnya semuanya. Malah kita memikirkan Kabupaten Lahat ini orang Jawa atau orang Sumatera, karena suara besar tuh nggak ada sama sekali orang di sini. Ya. Lembut-lembut semua gitu, halus semua di sini suaranya. Luar biasa. Jadi Bang ya. kita itu tinggal di sebuah daerah yang masyarakatnya itu luar biasa sekali, lemah dan lemah lembutnya. Iya. Gitu. Jadi setelah Abang melihat Kota Lahat itu jauh dari gambaran mengerikan atau horor, ternyata baik semua Bang ya. Jauh sekali. Terus Bang, pada saat Abang mulai bekerja di Lahat, ketemu dengan staf-staf di Kejaksaan Negeri Lahat, mungkin banyak kesan-kesan atau hitam putihnya atau petualangan dalam pekerjaan itu banyak juga Bang. Boleh dikit Bang, dikit kesan pesan selama di kantor gitu Bang. Ya, jadi kalau kesan itu yang pertama sekali saya berusaha membuat sebuah kantor kejaksaan itu modern. Dengan gedung yang tahun 1976 yang mungkin di tahun 1976 itu adalah gedung paling modern di Kabupaten Lahat. Tapi sekarang ini adalah gedung yang tidak modern lagi mungkin di tingkat Kabupaten Lahat. Nah, saya berusaha membuat dan melakukan inovasi supaya gedung itu lebih mempunyai daya tarik. Daya tarik itu bukan berupa pembangunan, tidak, tapi membuat sebuah gedung yang minimalis tapi dia modern. Misalnya kita melakukan pembaruan terhadap data-data yang dari data manual menjadi data digital. Nah, kemudian juga kita melakukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Tempat parkir kita tentukan terus, kemudian juga tamu harus masuk dengan baik, identitas jelas, kemudian juga kita semua pintu di kantor itu juga kita lakukan perubahan dari manual menjadi digital.
jadi kunci pintu password yang kita gunakan. Oh, semua perbaikan ya, gitu Bang ya. Dengan masyarakat, dengan kantor saya ya, dengan pegawai saya yang juga mungkin pada saat itu masih belum menemukan ritme, tapi akhirnya terikut dengan ritme saya. Apa yang saya temukan di daerah-daerah lain seperti di Jakarta dan di Bali itu saya tuangkan di Kabupaten Lahat, di kantor saya, dan juga saya berusaha menulari pegawai saya itu dengan inovasi-inovasi dan berpikir kreatif dalam melaksanakan kinerja birokrasi yang lebih baik. Oh itu Bang. Dan satu lagi Bang, kalau kami lihat Kajari Lahat Bang Fitra SM itu kan angker ya, kalau ketemu itu kan tegas gitu kan, sampai kalau kita masuk ke Kejaksaan Negeri semua itu memang jalan rapi gitu kan. Tapi itu bagaimana menyesuaikan Bang dengan pola ketegasan Abang di dalam situ Bang? Apa masih ada ketawa-ketawanya kayak kita tadi Bang di situ Bang? Atau memang tegang terus Bang di situ Bang? Jadi pemirsa, yang jadi persoalan adalah ini wajah orang Aceh memang gini gitu. Semua mungkin kalau saudara Robi pergi ke Aceh, wajah orang Aceh mirip sama saya, hitam, pandangan matanya berbeda, suaranya besar-besar. Dan itu orang Aceh yang memang dia berasal dari Aceh. Oh gitu. Tapi kalau akan berbeda ketika ketemu dengan orang Aceh, besar dan lahirnya di luar Aceh. Nah, karena pola di Aceh itu kita hidup di daerah konflik dulunya. Kemudian di dekat ada beberapa daerah Aceh itu yang di pinggiran laut. Nah, jadi mungkin tipikal kita itu bercanda dengan suara besar, itu hal lumrah. Kadang-kadang kita ngopi, ketawa tuh gede-gede suaranya, gitu. Jadi memang pembawaan orang Aceh itu adalah wajahnya terkesan angker. Jadi agak susah bedain Bang Fitra jadi kapan senang kapan susah, sama aja gitu. Tapi sejauh ini kalau kita lihat Bang Fitra juga banyak dekat sama awak-awak media gitu kan, teman-teman di luar juga. Mereka banyak meninggalkan kesan juga bahwa Bang Fitra walaupun tegas tapi penuh dengan canda katanya kan, ketawa terus. Nah Bang, selanjutnya Bang, apakah banyak dalam pekerjaan Abang itu menemui kendala Bang saat itu Bang? Iya. Di Kajari Bang. Betul. Pada saat tugas saya di Kabupaten Lahat ini tahun 2020, Juni 2020 itu kita itu masuk pada periode pandemi. Oh situ. Pandemi sedang mulai menanjak tinggi. Nah pada saat itu kantor kita juga kena. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam penegakan hukum, dan bagaimana kita bisa harus menerima masyarakat di saat pandemi itu membatasi social distancing itu, membatasi jarak antara si petugas dengan si masyarakat itu. Sempat lockdown. Kita di tahun 2021 bulan 5 itu sempat kita nggak bisa lockdown kantor. Tapi kita membatasi pegawai, terpaksa kita masukkan ke rumah semua, tinggal beberapa pegawai kita buat piket itu supaya pelayanan masyarakat tetap jalan. Namun demikian juga dengan adanya pandemi juga tidak menyurutkan kami untuk melakukan penegakan hukum di situ. Tetap jalan gitu Bang. Tetap jalan. Walaupun mungkin di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, terutama 2021 di bulan 11, kita berusaha maksimal di tengah tingginya pandemi COVID ini. Seperti itu. Terus Bang, apakah banyak Bang ada beberapa produk hukum yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Lahat Bang? Boleh dikit Bang, tapi nggak usah dijelasin Bang lah. Iya. Sebagai aparat penegak hukum tentu kita fungsinya adalah melakukan law enforcement, penegakan hukum di Kabupaten Lahat. Tugas kejaksaan itu adalah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, melakukan penuntutan di semua tindak pidana, kemudian juga kita melakukan hal-hal lainnya yang bersifat penyuluhan hukum dan lain sebagainya. Dalam hal penegakan hukum kita tetap ada kasus-kasus yang memang masyarakat itu sangat-sangat meminta keadilan di situ, terutama kasus korupsi. Nah kita di tengah pandemi ini kita tetap bekerja maksimal untuk kasus korupsi supaya produk hukum kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi itu tetap ada. Namun masih banyak juga produk-produk lain itu kita lakukan preventif. Preventif apa? Ketika laporan masyarakat datang, kita harus bijaksana. Misalnya laporan terhadap dana desa, kita itu harus bijaksana terhadap
aparatur desa yang mungkin tidak sebagus dengan dinas-dinas, tidak sebagus dengan SDM yang dimiliki oleh OPD. Karena desa itu adalah pemerintahan desa terbawah yang proses pemilihan itu kadang-kadang tidak mencukupi pengetahuan yang cukup mereka. Nah, jadi proses penyesuaian yang preventif yang kita lakukan itu kita lakukan dengan cara menyerahkan kepada APIP. Nah, kepada inspektorat agar apabila ada temuan maka dilakukan proses pengembalian. Ini salah satu tugas kejaksaan, berusaha untuk memberikan ketenangan dalam pembangunan itu sendiri. Kalau kejaksaan tutup mata, kalau kejaksaan melihat sebuah kasus itu dengan kacamata kuda, tidak ada kebijakan, tidak ada kebijaksanaan, orang nggak akan berani melakukan pembangunan, termasuk aparatur desa resah semua. Nah, kita mencegah ini, kita melakukan hal-hal, kecuali sudah di ketemuan APIP tidak mau mengembalikan, maka kejaksaan akan siap dan selalu melakukan penegakan hukum itu sendiri. Nah, itu ada beberapa kasus yang kita temukan itu sudah kita serahkan ke APIP, masih juga dia tidak mau mengembalikan. Ya sudah kita lakukan tindakan pemidanaan. Ya, jadi kalau Bang Fitra ini kalau diajak ngomong soal hukum kayaknya memang luar biasa. Tapi kayaknya kita ngopi dulu, Bang. Iya. Ya. Ini kopi apa sih? Ini kopi Lahat, Bang. Kopi asli Lahat. Kopi asli Lahat. Ntar, boleh. Kalau bicara sama orang Aceh, kopi itu harus tahu jenisnya. Kopi Arabica atau kopi Robusta. Nah, ini Bang yang saya nggak tahu. Nah, tadi yang buatnya saya nggak nanya. Tapi kayaknya Arabica ya kayaknya. Coba Bang cicip dulu, Bang. Cicip dulu, Bang. Arabica apa Robusta, Bang? Lebih ke Robusta. Sepertinya ini Robusta. Robusta. Iya, karena agak asam. Kemudian juga wanginya menyengat. Nah, tapi saya suka juga Robusta dan Arabica. Cuma kalau Robusta ini kalau bisa jangan diminum kalau belum makan. Nah, itu dia. Salah satu potensi Lahat itu adalah kopi, Bang ya. Iya, sangat sedap ini. Ini salah satu kopi. Mungkin yang kata Abang tadi bahwa Lahat itu banyak sekali sumber daya. Iya. Banyak sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, ini salah satu sumber daya alam yang sangat banyak di Kabupaten Lahat, Bang. Betul sekali. Mungkin next ke depan pemerintah bisa mengangkat lagi ya. Iya. Dan saya sangat terkejut. Ternyata di Kabupaten Lahat juga ada daerah dingin. Ada, Bang, di Pagar Alam. Bukan Pagar Alam, ini bukan Kabupaten Lahat lagi. Oh iya. Di kota apa tuh? Di desa Tunggul Bute. Oh iya, Bang, di daerah wilayah Kota Agung. Dan di situ ternyata sudah daerah dingin juga mempunyai potensi tanaman kopi yang sangat nikmat. Iya. Dan apa yang saya lihat di Tunggul Bute itu adalah salah satu daya tarik pemerintah Kabupaten Lahat untuk menciptakan tempat wisata. Oh, sempat ke sana, Bang, kemarin? Oh, sempat. Sempat ya? Sempat. Kok nggak ngajak, Bang? Karena kita belum kenalan. Tapi bagus tempatnya, Bang ya? Bagus sekali. Dan memang ada salah satu imbas di situ adalah penanaman pohon kopi yang terus naik memotong hutan. Nah, ini juga kita sayangkan. Mudah-mudahan nanti aparat pemerintah bisa memberikan penyuluhan. Ada batasan hutan lindungnya, jangan sampai ditebang. Karena di situ daerah dingin. Daerah dingin pasti akan menjadi objek wisata yang luar biasa nantinya. Luar biasa. Berarti selama Abang bertugas di Lahat ini sudah banyak wilayah-wilayah yang Abang kunjungi juga, Bang ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Jadi selain menghandle tentang hukum, Abang lihat juga potensi wisata, potensi perkebunan dan segala macam, Bang ya. Nah, terus Bang balik lagi ke pekerjaan Abang, Bang. Ada, Bang, hal-hal yang Abang kesan dan pesan lagi saya tanya, Bang, tentang Lahat lagi, mungkin dengan instrumen di Lahat, katakanlah dengan masyarakat pada umumnya, mungkin ada yang minta bantuan hukum, apakah ada, Bang, atau yang lain, Bang? Nah, ketika saya datang, saya memperkenalkan kejaksaan secara langsung dengan masyarakat. Memperkenalkan itu gimana? Karena orang tahunya kantor kejaksaan, orang pada malas pergi. Kenapa, Bang? Takut? Karena orang kalau sudah diundang atau pergi kantor kejaksaan atau kantor jaksa, pasti masalah. Takut. Berbeda dengan orang pergi kantor polisi, dia akan bisa bilang bahwa saya lagi ngurus SIM, saya akan sedang ambil SKCK. Tapi kalau sedang datang dengan kantor kejaksaan, dia akan bilang, orang akan lihat kamu masalah apa sih dengan jaksa. Iya, kalau bahasa Lahat tuh kan tebuang, Bang, itu, Bang. Nah, saya merubah image itu.
saya meminta anggota saya untuk melakukan sosialisasi tentang hukum, terutama memberikan pelayanan hukum dengan masyarakat, langsung bersentuhan dengan masyarakat di mall, City Mall yang ada di Kabupaten Lahat. Nah, di situ jaksa interaktif dengan masyarakat. Apabila masyarakat ada persoalan dengan hukum, misalnya katakanlah ada konflik dengan hukum, ada persoalan rumah tangga, waris mewaris dan lain sebagainya, maka dia bisa konsultasi di situ. Saya buat 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali. Itu gratis, Bang? Gratis. Nah, juga kita membuka potensi kepada masyarakat jalan untuk konsultasi langsung dengan kantor. Jadi kita berusaha mengubah image itu. Jadi jaksa itu bukan hanya penegakan hukum, tapi bisa jadi jaksa itu adalah sahabat masyarakat, tempat konsultasi masyarakat di situ. Dan itu masih boleh sampai saat ini, Bang, berjalan program sampai dengan saat ini. Kita terus mengembangkan itu supaya masyarakat itu bisa memahami langsung tentang, bisa menemukan solusi, bukan memahami ya, menemukan solusi persoalan-persoalan hukum pada orang yang tepat, pada lembaga yang tepat, dan kita memberikan pemecahan solusi hukum dengan baik. Dan itu menginformasikannya nggak sambil marah-marah kayak nanya TSK itu apa? Enggak, Bang, ya masyarakat. Jadi, Bang, artinya masyarakat seperti saya, kalau misalkan ada kendala hukum tentang apa, boleh, Bang, ya datang ya? Betul, boleh datang konsultasi dengan kantor kejaksaan, karena kita punya lembaga kantor kejaksaan lah bidang perdata dan tata usaha negara yang memang fungsinya memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat, memberikan bantuan hukum, memberikan pendampingan hukum, dan juga memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Itu sendiri. Artinya kejaksaan sendiri mencoba untuk lebih bersahabat, Bang, ya dengan masyarakat luas. Betul. Ya. Kita ingin terbuka, kita ingin memberikan image yang bagus kepada masyarakat, bahwa kantor kejaksaan ini bukan melulu masalah perkara. Benar. Kita adalah kantor kejaksaan ini memberikan solusi. Nah, salah satu pelayanan lagi adalah kita pengembalian barang bukti secara gratis. Nah, jadi kalau sudah putus barang buktinya, misalnya kasus pencurian ataupun kasus-kasus yang lain, yang barang buktinya dikembalikan kepada masyarakat, maka kita antar ke rumahnya langsung. Kita antar tanpa dipungut biaya. Nah, ini salah satu bentuk pelayanan kami. Kemudian terhadap barang bukti, misalnya barang bukti ketika taruh, biasanya tergambar sama masyarakat, misalnya menjadi mobil dia jadi barang bukti padahal dia korban. Nah, kita membuat sebuah ruang barang bukti itu, barang bukti yang ada di kita itu kita selimuti dengan penutup. Barang bukti apa tuh, Bang? Motor? Misal mobil. Nah, mobil itu tempat penutup. Kalau motor itu sudah sejak tahun 2021 di bulan 11 kita berusaha melakukan motor itu tidak di luar tapi di gudangnya. Jadi dia itu tidak terkena dengan matahari. Lebih rapi lah, Bang, ya. Lebih rapi kita buat itu supaya ini salah satu bentuk inovasi kami dan komitmen kami untuk memberikan pelayanan. Karena pelayanan itu tidak hanya dilayani tapi kita menjaga barang bukti itu. Iya. Nah, memang benar, Bang. Kalau saya pun kadang-kadang melihat sosok di institusi kayak di Kejagung atau di Kejati memang agak mengerikan, apalagi kalau pembaca pemberita itu jaksa penyidik memeriksa oknum A, memang agak ngeri, Bang. Baik, bagus juga sih, Bang Fitra, artinya bisa humanis lah, Bang, ya. Enggak semua itu tentang perkara di kejaksaan itu. Karena bagi jaksa itu adalah dia itu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Karena kalau melihat tugas jaksa adalah memberi keadilan, itu hakim selaku hakim juga ya. Kita melakukan proses tuntutan itu yang seadil-adilnya. Maka kita harus tahu masyarakat itu keadilan yang berlaku pada suatu masyarakat itu bagaimana. Kalau jaksa cuma ada di kantor doang, dia tidak memahami langsung dan turun langsung ke masyarakat. Apa sih pola pikir masyarakat terhadap keadilan itu? Dia gak akan bertemu rohnya tuh. Karena tidak bisa keadilan menurut orang Kabupaten Lahat sama dengan adilnya di Aceh. Beda, Bang, ya? Beda. Karena pola pikirnya itu berbeda. Misalnya katakanlah gini, keadilan itu dalam sebuah tindak pidana. Tindak pidana itu bagaimana sih adilnya sebuah perkara pencurian misalnya. Kalau mungkin di Aceh mencuri sesuatu itu hal lumrah tapi tetap diproses. Nah, di sini mungkin enggak. Atau pencurian menurut orang kaya dengan orang miskin itu berbeda. Kalau uang orang kaya hilang 1 juta itu biasa bagi dia. Tapi orang miskin hilang 500.000 itu sebuah kerugian yang sangat luar biasa sekali. Kita harus menemukan itu.
Itu yang harus dicari terus, Bang. Iya, makanya kalau jaksa di kantor saja bermainnya, dia akan menemukan itu. Maka jaksa harus turun langsung. Dia harus interaktif sama masyarakat. Dia harus gabung dengan masyarakat. Makanya ada beberapa program itu, Bang, ya. Iya. Dan yang terakhir ini kami banyak baca di pemberitaan itu bahwa lebih menonjolkan restoratif justice ya, Bang, ya. Iya, benar. Untuk ya seperti apa, Bang, restoratif justice untuk mengenalkan ke masyarakat sedikit aja, Bang. Jadi begini, restorasi justice itu adalah tindakan baru yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada. Tindakan ini mengembalikan posisi seorang tersangka kepada posisi semula. Dia tidak pernah terpidana. Kalau seseorang sudah terpidana, maka akan jadi catatan hukumnya di situ. Dia pernah sudah dihukum sekian, sudah dihukum sekian. Tapi kalau restorasi justice ini, dia itu tidak jadi terpidana. Dia dikembalikan pada posisi semula, seperti orang dewasa, orang biasa. Nah, tujuan daripada itu restorasi justice itu adalah kasus pemidanaan itu adalah upaya terakhir. Kita banyak melihat sekali ketika kasus-kasus yang skalanya kecil, tipiring dan lain sebagainya, seperti saya sebutkan mungkin itu ada orang mencuri misalnya, mencuri untuk kepentingan dia itu adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sang anak. Misalkan maling susu, maling handphone aja, smartphone misalnya. Untuk masa pandemi ini banyak orang tua itu pusing karena anak itu harus mempunyai smartphone. Nah, ketika posisi seperti itu, orang tua yang tidak punya pekerjaan tetap, maka dia akan berusaha mengambil smartphone dengan cara apapun. Mencuri lah, Bang, ya. Mencuri lah. Nah, hukum harus tahu nih, ketika dia kedapatan semuanya, apa sih persoalanmu sehingga dia mencuri? Apakah dia bisa layak untuk dipidana atau tidak? Nah, hukum harus hadir di situ, memberikan bahwa pelaku tidak semua bisa dipidana dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya katakanlah gini, pencurian itu terjadi di bawah 3 juta. Maka kalau kita damaikan mereka, maka kita telah berusaha untuk memberikan keadilan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Antara hubungan antara si korban dengan si pelaku itu sudah baik. Nah, ini yang diharapkan dalam hukum. Ada dalam azas hukum ultimum remedium, pemindanaan adalah upaya terakhir. Nah, kita menerapkan untuk kasus-kasus seperti ini. Gitu. Tapi kalau untuk kasus yang misalnya nih jual narkotika, bunuh orang, pukul orang, ini juga tidak mungkin kita lakukan RJ, kecuali perdamaian itu kita lakukan untuk memperingan hukuman dia. Jadi kalau disederhanakan gini, Bang, ya, kalau dari tanggapan saya, ketika orang itu misalkan mencuri handphone, smartphone karena mereka hidup di taraf kemiskinan dan untuk anaknya sekolah, itu kemungkinan bisa restoratif justice, bisa, Bang. Tapi kalau dia mencuri handphone terus dipakai untuk happy-happy atau senang-senang, tidak bisa, Bang, ya. Hukum tidak boleh melakukan itu. Hukum tidak boleh memberikan pemaaf. Misalnya nih beli handphone nih, dia jual nih. Dia jual tujuannya untuk beli sabu-sabu, beli minuman keras. Tidak berlaku bagi dia. Nggak bisa. Kalau saya misalkan curi handphone, Bang, habis itu untuk kebutuhan beli laptop, nggak bisa kayak itu, Bang, restoratif, Bang, ya. Tujuannya apa? Kalau laptopnya cuma untuk ya katakanlah curi handphone, beli laptop, nonton video blue, nah itu nggak boleh juga. Febri udah mulai otaknya, berarti kita bisa curi juga kan? Tapi demikian bahwa terjadi kekosongan hukum di negara ini ketika hukum pemidanaan melakukan penghentian pemidanaan terhadap orang tanpa mulai proses pengadilan. Itu tidak ada di negara ini. Sedangkan negara-negara lain yang hukum pemidanaannya itu sudah modern, itu sudah ada. Misalnya katakanlah ada kasus pencurian, ada kasus pemukulan, ada kasus apapun juga. Sepanjang mereka sudah dihentikan, maka jaksa di negara itu sendiri bisa melakukan proses RC, menghentikan kasus itu. Mereka ada patokan biayanya, misalnya kerugiannya 3.000 atau sudah ada perdamaian gitu. Nah, itu juga kita arahkan supaya negara ini, Jaksa Agung pada saat itu mengarahkan kekosongan hukum pada saat proses penuntutan itu bisa kita manfaatkan untuk proses RJ. Terkadang kan beberapa tahun yang lalu seorang nenek curi kapas, ya, ingat. Kemudian orang lain curi sandal misalnya,
kemudian ada orang curi uang 1 juta misalnya hanya untuk sebuah kebutuhan dia, maka itu jadi sebuah persoalan bagi negara. Bagaimana memberikan keadilan bagi si korban itu, si pelaku itu sendiri? Kalau korban itu merasa rugi tapi nilainya itu tidak seberapa, maka kita bisa mempertemukan mereka. Sepanjang mereka bisa memaafkan, maka kita bisa mengembalikan status si pelaku itu ke status semula, bukan sebagai tersangka lagi. Dan RJ ini sudah ada di Lahat Bang kemarin? Kita sudah melakukan sudah. 1. Kemarin ada beberapa sih yang potensi RJ, namun demikian ternyata proses pemberkasan berjalan lambat. Tapi ada 1 kasus yang pada saat itu korbannya adalah anggota kepolisian, dan kita sangat angkat salut dengan korban itu. Kemudian pelakunya adalah anak sekolah. Kalau kita pemidanakan itu bisa, karena anak sekolah itu juga dia itu menerima uang hasil jual sepeda itu 300.000 yang dipakai untuk ini, untuk kebutuhan dia ngopi dan lain sebagainya. Orang tuanya punya kemampuan yang bagus juga. Nah, kita melihat psikologis anak, karena undang-undang perlindungan anak harus memberikan terbaik untuk anak itu sendiri. Nah, kita menghentikan kasus itu sepanjang orang tuanya berjanji untuk mendidik anak itu lagi, sepanjang korbannya sudah memaafkan, sepanjang si anak berkomitmen untuk bisa berubah polanya. Kalau kita pidanakan si anak, ya, dia itu akan tercatat kriminalnya itu. Akan sulit nanti Bang untuk dia ke depan. Ketika dia itu akan datang untuk melakukan tes, katakanlah tes kerja dan lain sebagainya, sudah ada catatan kejahatan. Atau minimal teman-temannya sudah tahu dia pelaku kejahatan, tentu psikologis dia itu akan merasa berbeda. Benar. Karena teman-temannya akan melihat, oh ini untuk si anak ini sudah pernah bermasalah di hukum nih. Mencuri ya? Mencuri. Orang pada takut, tidak mau bermain-main lagi. Nah, kita memberikan terbaik di situ. Wow. Berarti memang banyak sekali yang Bang Fitra lakukan ya selama Kajari Lahat ya, dari perbaikan gedung, mungkin fasilitas, akses gitu kan, termasuk pembinaan Bang ya, mungkin ke dalam itu Bang ya. Kami juga sepanjang kami tugas ini, kami berusaha yang terbaik. Kami menganggap bahwa apa yang telah diamanahkan kami oleh Allah SWT harus kami laksanakan dan kami amanatkan dengan baik. Karena saya beranggapan amanah ini adalah ibadah. Kalau saya menyimpang dari ibadah, tentunya ibadah saya itu pahalanya tidak diterima, malah dosa jariah saya jalan terus muncul. Tapi apabila saya berbuat kebaikan, maka apa yang telah diamanahkan oleh saya itu oleh Allah kepada saya, maka itu akan menjadi sebuah amal jariah saya, amal baik saya. Amin. Tentunya kedatangan saya di sini jangan sampai ketika saya berpisah orang pada buat kenduri, pesta gitu. Gitu. Nah, itu tidak boleh. Pak Kajar pindah, kita potong kambing. Gitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada. Mungkin terlalu banyak kesan ya Bang ya, yang nggak mungkin Abang ceritakan semua ya, terlalu banyak kesan. Dan selanjutnya Abang setelah ini langsung bertugas ke Sulawesi Bang ya? Iya, benar sekali. Jadi saya itu dapat tugas baru sebagai asisten tindak pidana umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Kota Palu. Jadi mungkin setelah selesai broadcast ini, hampir Bang itu Bang. Hampir. Terus semangat tadi. Ini bahaya nih. Setelah broadcast ini mungkin saya akan langsung terbang ke Sulawesi Tengah, memulai tugas baru kami di situ. Gimana Bang kondisinya di situ Bang? Banyak untuk kulturnya gimana Bang? Yang pasti saya masih meraba dulu nih kulturnya, apakah orang selembut di sini atau tidak, karena berbeda-beda daerah tentu berbeda kulturnya. Beda juga ya. Tapi kita menyesuaikan di situ. Yang pasti yang saya senang adalah saya melihat laut di situ. Saya bisa makan ikan laut. Ikan laut. Kalau di Lahat ini cuma ada ikan sungai, saya nggak bisa makan ikan sungai. Ya, di sini jauh dari laut kita Bang. Artinya mungkin kerinduan Abang dengan tanah kelahiran juga terobati ya Bang, di situ Bang ya. Dan kita berharap juga kalau Abang nanti bertugas di situ memang ya bisa menjalankan amanah Bang ya, sesuai dengan apa yang menjadi integritas Abang di kejaksaan. Nah Bang, sudah masuk di Kejati Bang, sudah bertugas, sudah pernah ke situ atau sudah sertijab Bang? Iya, saya dilantik tanggal 7 Maret
2022 kemarin. Senin, kemudian Selasanya saya langsung konsolidasi sampai dengan hari Jumat. Saya arahkan bagaimana gaya kepemimpinan saya, tidak boleh bertentangan dengan penegakan hukum, tidak boleh melenceng, visi misi Jaksa Agung, visi misi pimpinan di Kejaksaan Agung, serta visi misi Presiden, kemudian visi misi Jaksa Tinggi juga harus saya terjemahkan dan saya sampaikan kepada mereka bahwa hukum itu harus dilakukan proses penegakan. Tidak boleh ada mafia hukum masuk dalam tataran Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tengah, terutama di bidang pidum, bidang pidana umum. Jadi saya sampaikan visi misi saya di situ dan saya merapatkan barisan, jangan sampai nanti pegawai kami di bidang tidak pidana umum nanti melenceng dan tidak memahami ataupun tidak memahami sama sekali visi misi saya. Seperti itu. Jadi ya kita juga Bang dari insan pers, saya termasuk Ketua JMI Silat juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih karena selama ini sudah bermitra Bang ya. Iya, banyak yang kami serap dengan Bang Fitra juga sangat berterima kasih dengan kedatangan Bang Fitra di sela-sela kesibukan karena jujur Anak Lensa Project kita mengambil waktu beliau sangat di tengah kepadatan ya. Selepas syuting ini beliau juga akan berangkat ke Sulawesi lagi. Jadi kita curi-curi waktu dulu. Kapan lagi ketemu kita nggak tahu. Yang sudah pasti kita tidak bisa bandrek lagi nih Rom. Tidak bisa bandrek lagi Om. Karena kami kebiasaannya pemirsa, kalau bandrek itu nggak mengenal waktu. Entah siapa yang jadi korban di situ. Apakah Robi yang korban karena selesai pulang bandrek itu kita tengah malam, atau saya yang jadi korban? Karena masing-masing itu pulang tengah malam, besoknya bangunnya agak-agak siangan sedikit. Iya, dan saya sepertinya kehilangan teman dialog ya, yang yang sangat luar biasa ya. Karena bagi saya dialog dengan Bang Fitra itu banyak memberikan nuansa Bang, membuka cakrawala dalam dalam apapun lah. Namun Bang di akhir wawancara kita ini Bang, kita ada satu Bang apresiasi sedikit, kenangan sedikit karena podcast ini kalau kita dilanjutin bisa 2 hari gitu Bang. Jadi di akhir acara ini Bang, sebelum kita tutup, kami mau memberikan satu buah apresiasi. Saya ambil dulu Bang. Amin. Apa itu? Berdebar-debar hati saya lihatnya. Luar biasa sekali. Ini gambar saya dengan istri saya, sepeda motor kesayangan saya ini. Saya peroleh ketika kuliah dulu tahun 97. Tigernya warna hitam dengan lesnya yang sama seperti dulu. Punya memori kenangan indah saya dengan sepeda motor ini. Dengan istri saya yang saya pacari selama 6 tahun. Gitu. Saya cuma pacaran cuma sekali loh. Ini lah istri saya. Setia. Terima kasih. Mungkin serelonya juga. Iya, ini sangat ikonik sekali. Saya sangat senang melihatnya. Luar biasa sekali. Ada aliran Sungai Lematang, jalan dan menggambarkan kondisi Kabupaten Lahat yang masih sangat hijau, penuh dengan pohon yang sangat mengesankan saya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang, semoga ini akan menjadi kenangan Bang ya. Kita juga sangat berterima kasih Bang selama ini bermitra dengan Kejaksaan, juga membangun komunikasi dengan baik dengan Kajari bersama staf-stafnya selama ini. Mungkin kalau misalkan selama ini ada kesalahan besar dan kecil, kita mohon dimaafkan Bang. Oh nggak ada maaf, karena memang nggak ada salah. Saya yang malah meminta maaf karena wajah saya kadang-kadang tuh membuat orang takut. Padahal saya ini sebenarnya kayak gini aja ini. Saya mau maaf juga kepada teman-teman di JMSI, kemudian juga dengan teman-teman di SN, teman-teman media yang selama saya tugas mungkin ada perkataan saya, perbuatan saya yang mungkin menyinggung hati, yang membekas, mungkin saya minta maafnya. Itu. Terima kasih banyak. Boleh Bang, semoga ini nanti bisa dipajang di kantor atau di rumah nanti Bang ya? Saya pajang di kantor saya. Karena ini memorinya luar biasa. Saya bisa berlahan-lahan jadi seperti ya gara-gara sepeda motor ini. Masih ada nih Bang sepedanya Bang, motor. Alhamdulillah masih ada. Masih ada. Sedang saya perbaiki sedikit demi sedikit. Kalau misalkan ada mau hibah kita terima Bang. Enggak saya, enggak. Motornya mungkin nggak, harganya kalau kita harganya ya nggak sampai 5 juta ya. Kenangannya ini yang sangat mahal sekali ya. Ini luar biasa sekali sepeda motor. Jadi sesuatu, kalau saya pribadi ya
sesuatu yang meninggalkan kenangan indah itu jangan dibuang, tapi menjadi sebuah memori kita, bagaimana kita berproses dengan sebuah sepeda motor yang nilainya mungkin nggak bisa dihitung dengan uang, seperti itu. Jadi hilangkan ada niat untuk minta hibah. Siapa tahu kan usaha. Mana tahu nanti kan. Iya. Jadi Bang, sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga. Pesan-pesannya, kesan-kesannya, nasihatnya, dan terima kasih sudah tampil di studio. Sebelum ditutup nih, Bang. Saya ingin sampaikan pesan juga. Terima kasih kepada JMSI Kabupaten Lahat. Siap. Kemudian juga dengan SN di Sumatera Selatan yang telah bekerja sama dengan kami, memberikan kontribusi kepada kami juga selama ini, sehingga kami juga sangat terbantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami. Kemudian juga terima kasih juga kepada teman-teman media lainnya yang mungkin tidak bisa saya ucapkan satu persatu, saya sebutkan satu persatu karena tugas mereka betul-betul membantu kami dalam melaksanakan tugas kejaksaan sekali. Dan satu hal kepada pemirsa sekalian, jangan pernah melakukan pelanggaran hukum di sini, dan maupun tempat lain. Jangan hanya pula dengan melanggar di sini, ternyata tempat lain juga melanggar gitu. Karena hukum ini adalah sangat meresahkan masyarakat. Hadirnya hukum ini karena kesepakatan masyarakat untuk dapat hidup tertib dan nyaman situ. Terima kasih. Luar biasa, Bang Fitra. Sekali lagi kita tutup wawancara ini. Terima kasih banyak sudah singgah ke studio Analensa Project. Sama-sama. Selamat bertugas sebagai Aspidum Kejati Sulteng, Bang ya. Iya. Semoga amanah, semoga berkah, dan semoga naik pangkat Bang ini, Bang. Amin, amin. Saya minta doa. Amin. Oke, Analensa Project. Sebentar. Terima kasih juga kepada Febri nih yang di belakang layar, ternyata sudah sangat membantu juga tugas kami. Febri, sebelum saya menutup nih, sebelum si Robi nutup, kamu wajah sini samping saya. Oh boleh, Pep. Jadi ini wajah operator. Wartawan. Nah, nih jadi terima kasih juga kepada Febri, the man behind machine ini. Inilah Febri. Jadi the man behind machine. Maksudnya dalam intelektual apa? Semuanya. Juga terima kasih Febri telah membantu kami juga di sini. Mudah-mudahan sukses selalu Febri. Ingat S1 segera selesai Febri. Iya. Kalau enggak di belakang terus. Nah, iya. Di belakang terus nggak apa-apa kalau gajinya tinggi. Bang, sebagai bentuk penghormatan kami, saya minta Abang yang closing, Bang. Oh iya. Kira-kira gimana ya? Gini Bang, jangan ngomong saya. Terima kasih Analensa Project. Kita pamit sampai ketemu lagi. Oke deh. Bahasa Abang lah itu. Kita dengar ya penutupan dari Bang Fitra. Baik, karena sudah diberikan kesempatan kepada saya, tadi pembukaan saya, walaupun tadi saya nggak ini ya, saya close, ini beneran close nih. Terima kasih kepada Analensa Project, semoga kita semakin sukses dan dapat bertemu kembali. Semangat terus dan sukses. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.